terlalu banyak hal yang sebenarnya Tuhan mau sampaikan di dalam teks ini. Kalau kita mau melihat kata per kata, istilah per istilah, teks per teks di dalam satu perikop ini, tetapi yang saya mau bahas di sini secara singkat adalah tentang gereja Tuhan di Laodikia. Nah, saudara-saudara, tentang Laodikia ini satu kota yang sangat luar biasa materialnya. Kota yang hebat. Kota yang kalau mau dibilang secara ekonomi, secara material, Laodikia ini kota yang kaya. Yang pertama, kota ini merupakan kota yang sistem ekonomi, perputaran uangnya begitu bertumbuh dengan baik di Laodikia. Lalu, kota ini juga menghasilkan wall yang terbaik. Benang wall. Jadi, kota ini nih jadi kota Laodikia ini secara kemandirian ekonomi maupun sosial mereka sangat mapan. Sangat mapan sekali. Lalu saudara-saudara, Laodikia juga selain ekonomi yang mapan, perputaran uang yang sangat baik, mereka juga pertumbuhan, pendidikan, sistem medis juga begitu sangat baik di Laodikia. Tetapi saudara-saudara, kalau kita lihat ayat yang ke-17, Tuhan berkata, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Tuhan berkata sesuatu fakta yang berbanding terbalik dengan fakta Laodikia. Laodikia itu mempunyai segala hal. Pada tahun 60 Masehi, Laodikia itu mendapat satu goncangan yang luar biasa di sana. Tetapi mereka mendirikan kembali kota itu tanpa pertolongan dari orang luar. Artinya Laodikia ini betul-betul kota yang luar biasa. Gereja yang luar biasa di sana. Secara ekonomi mereka mandiri, secara finansial mereka mapan. Pendidikan mereka bagus, medis mereka bagus. Tetapi di mata Tuhan, mereka itu bodoh, buta, telanjang, malang. Nah, saudara-saudara, di sini perbandingan terbalik antara kacamata Tuhan dan kacamata manusia. Di mata manusia boleh kita melihat sesama kita, engkau luar biasa, engkau hebat, engkau berpendidikan, engkau luar biasa, secara finansial engkau baik, secara ekonomi engkau baik, secara skill engkau baik. Tetapi jangan sampai di mata Tuhan kita buta, kita malang, dan kita telanjang. Seringkali saudara-saudara yang diberkati Tuhan, orang melihat hanya dari sudut pandang manusia. Kita boleh bisa memperbaiki casing kita, sehingga orang melihat kita begitu luar biasa di mata sesama. Mungkin casing kita begitu baik di mata sesama. Tetapi ingat, ada satu indikator yang betul-betul suci. Tuhan. Gereja Laodikia terpengaruh dengan sosial. Karena kota di mana kota Laodikia itu, kota yang luar biasa mapan. Secara psikologi mereka terbawa dengan keadaan sosial. Akhirnya apa, saudara-saudara? Mereka ini jadi orang yang kekristenan Laodikia, gereja mula-mula dari Laodikia. Mereka jadi gereja yang suam-suam kokoh. Tidak panas, tidak dingin. Kalau kita manusia saja, dengan sesama kita manusia, kita paling benci dengan orang yang berpura-pura, yang di muka lain, di belakang lain. Tentu kita paling tidak suka. Apatah lagi Tuhan. Maka Tuhan berkata, jangan suam-suam kuku. Kalau dingin-dingin, kalau panas-panas, Tuhan muntahkan. Artinya saudara-saudara, di pagi yang indah ini, Tuhan menitipkan kita suatu pekerjaan yang mulia di tempat ini. Yang Tuhan mau adalah kita jangan dingin, kita jangan panas, kita jangan suam-suam kuku. Mau dingin-dingin, mau panas-panas. Amin. Amin. Jangan kita seperti istilahnya panas-panas tai ayam. Jangan. Ada pekerjaan Tuhan.
yang besar di